bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kunci kesuksesan baginda Nabi menurut beliau, Nabi membagi waktunya menjadi 3 bagian. Ayo kita nih umat Nabi, contoh teladani, ikuti. Kalau memang kita mengaku umat Nabi dan kita ingin meraih kesuksesan, Nabi jalani 3 ini. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang dalam waktu begitu singkat mampu menggapai dan mencapai kesuksesan kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah sejarah Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Beliau wafat umurnya 63 tahun. Masa tugas aktif Nabi cuma 23 tahun. Entoh dalam waktu yang begitu singkat, Nabi mampu membentuk kejayaan di Madinah, merebut kembali kota Mekah, lalu mewarnai sepertiga belahan dunia dengan warna-warna ajaran agama. Apa resep keberhasilan dan kesuksesan baginda Nabi? Ini yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya malam ini di Pondok Ranji selesai dalam waktu 5 menit. Bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kunci kesuksesan baginda Nabi menurut beliau, Nabi membagi waktunya menjadi 3 bagian. Ayo kita nih umat Nabi, contoh teladani, ikuti. Kalau memang kita mengaku umat Nabi dan kita ingin meraih kesuksesan, Nabi jalani 3 ini. Sehari semalam Nabi membagi waktunya jadi 3 bagian. Kita sekarang sini bisa. Sepertiga bagian pertama digunakan untuk ibadah. Sepertiga bagian kedua digunakan untuk kerja. Sepertiga bagian yang ketiga digunakan buat keluarga. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu buat kerja, ada waktu kumpul sama keluarga. Sekarang kita lihat, saudara, dalam hidup sering kita saksikan ketimpangan dari tingkah dan pola seseorang. Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk ibadah aja, kerja nggak mau, anak istri terlantar. Orang kayak begini bukan orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk kerja aja. Dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, cuma duit yang ada di otaknya. Allah nggak sempat disembah, sujud nggak mau, keluarga berantakan. Orang kayak begini bukan juga orang yang terbaik. Ada juga orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk keluarga aja. Tiap hari kerjaannya ngumpul sama keluarga. Makan nggak mangan sing penting. Orang kayak begini bukan juga orang yang terbaik. Kesuksesan karir baginda Nabi membagi waktunya jadi 3 bagian. Ayo kita lihat. Sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Saudara, kita tahu satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad,
dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah baginda Nabi makin luar biasa. Sejarah kita baca, walaupun dosa baginda Nabi sudah mendapat jaminan ampun, beliau kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu jamaah Masjid Al-Hikmah banyak yang kakinya pada bengkak di sini. Asam ubur kan. Sepertiga waktu baginda Nabi digunakan untuk ibadah, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, ibadahnya malah makin luar biasa. Yang ingin saya tekankan, inilah hebatnya kita orang Islam. Saudara, selama perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita niatkan mencari keridhaan Allah, itu sudah dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Enaknya orang Islam, segala macam kegiatan yang baik, kalau itu dikerjakan, landasannya mencari keridhaan Allah, bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Ayo kita contoh sesuai kemampuan kita akan ibadah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang ghairu mahdhah itu apa? Tadi saya katakan, selama itu perbuatan baik kita lakukan dan kita kerjakan hanya mencari keridhaan Allah, itu ibadah. Ayo kita tingkatkan ibadah kita mencontoh baginda Nabi. Maaf nih, kadang-kadang kita tiap tahun bikin maulid, tapi ibadah kita segitu-gitu aja. Mulut mah paseh bener ngaku cinta Nabi, umat Nabi, tetapi sama tetangga main pelotot-pelototan. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Termasuk berbuat baik kepada orang lain itu ibadah. Apatah lagi kepada tetangga, kiri kanan depan belakang kita. Selama kita lakukan perbuatan baik itu mencari keridhaan Allah, itu ibadah, dan itu yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudara, luar biasa. Saya ingin menceritakan satu riwayat. Ketika dakwah di Mekah udah gak lagi kondusif, ini Nabi ngajarin kita berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada tetangga kita, kepada orang lain. Nabi nyontohin. Kondisi di Mekah nggak lagi kondusif, Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Di Taif, dakwah Nabi bukan disambut, tapi disambit. Ya, saudara bisa bayangkan. Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, dakwah di Taif bukan disambut tapi disambit. Berdarah kaki beliau yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril nawarin bantuan. Innallaha amarani an uti'at Muhammad. Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu di Taif disambitin sama mereka orang-orang kafir Muhammad, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mampus semua. Jibril yang kekeret ngerti kekeret. Kalau tadi dakwahmu di Taif disambiti sama mereka, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad?
Jangan Jibril, jangan. Ini perbuatan baik. Nabi nggak kenal sama orang-orang Taif. Mereka udah pasti yang menyambiti baginda Nabi orang-orang kafir. Dapat pertolongan dari malaikat Jibril, mau dihantam dengan gunung. Kata baginda Nabi, jangan Jibril, jangan. Kamu disambitin Muhammad, kakimu berdarah-darah, bagaimana sih? Jadi aja Jibril. Saya kan lagi berjuang jalannya panjang. Kalau sekarang bapaknya pada kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Ya cucunya. Berjuang tuh nggak instan, nggak mudah seperti membalikan telapak tangan. Prosesnya panjang. Kata Jibril, susah Muhammad, susah. Susah bagaimana ya? Anak mah bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak kan nyopet. Fil amna, bagaimana bapak? Begitu anak. Gak Jibril, saya mau berdoa kepada Allah. Ini baginda Nabi nyontohin kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa doa beliau? Allahumma hadi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Disambitin, yang nyambitin malah didoain, doanya bagus. Karena itu jangan sampai kita terjebak ritual saban tahun bikin maulid, tapi dalam ibadah kita tidak semampu sekuat mungkin mencontoh baginda Nabi, terutama ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Saudara, ibadah mahdhah itu kan yang wajib, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ibadah ghairu mahdhah pengejauhan tahan dari ibadah yang wajib. Seorang muslim pecinta baginda Nabi, kalau dia melaksanakan sholatnya dengan benar, maka di luar masjid dia hidup bersosial, di tengah-tengah masyarakat dia tidak akan bikin onar. Kenapa? Sholat yang dikerjakannya mengajarkan sifat tawadhu. Salah satu contoh. Tawadhu itu kan rendah hati. Itu yang diajarkan oleh ibadah sholat. Kadang-kadang kita sholat doang tanpa makna. Mulut ngaku cinta Nabi, pengikut Nabi, tapi sholat yang kita kerjakan setiap hari tidak kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat tawadhunya tidak ada. Coba lihat Pak, sholat itu kan ngajarin kita rendah hati. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Kepala kita mahal apa kagak ini? Mahal. Lo kagak percaya, tanya sama lurah. Lurah kagak mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum ada KTP gambar dengkul. Tapi lihatlah, seorang muslim yang sholatnya benar, dia akan menyadari terbentuk karakternya menjadi hamba yang tawadhu. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Hei, muslim pengikut baginda Nabi melaksanakan sholat tiap hari 5 waktu, dia akan menyadari terbentuk menjadi muslim yang tawadhu. Dalam hidup sebenarnya kalau kita renungin, apa sih yang mesti kita sombongin?
masih muda, gagah, tampan, itu semua sifatnya temporer, akan berlalu dengan pergeseran waktu dan berputarnya roda zaman. Kita yang sekarang masih muda kelihatan gagah, tampan, iya sekarang. Tapi 30-40 tahun yang akan datang, bongkok boyok. Kemana yang kita sombongkan? Kemana yang kita agung-agungkan? Tergerus oleh waktu. Umur 19 tahun, 20 tahun masih jadi gadis, kulitnya kuning langsat, rambutnya indah tergerai. Kalau senyum setiap pria menertawan. Iya, umur 20. Tapi akan termakan oleh waktu. Umur 20 nyengir, orang pada senang. Tapi umur 70 tahun masih nyengir aja, orang pada kabur. Benar apa enggak? Kalau kita mau merenungi, lewat sholat kita diajarkan jadi manusia tawadu, rendah hati. Allah berikan nikmat harta, digunakan harta itu untuk memperbanyak ibadah, mencontoh dan menteladani baginda Nabi, ringan tangan, membantu yang lemah, menyantuni yatim piatu, membantu pembangunan masjid, membantu pondok pesantren, orang-orang tua jompo, termasuk membantu janda-janda tua. Janda muda jangan diopenin, udah banyak yang ngurus. Itu baru namanya mencontoh baginda Nabi. Itu baru namanya mengaku umat Nabi. Diberikan nikmat, dititipkan harta, dia gunakan harta itu untuk memperbanyak ibadah. Bukannya sombong. Dikasih harta, dititipin harta, sombong. Dia sadar kok bahwa harta yang dititipi oleh Allah ini cuma sebentar, sementara. Kalau dia tidak gunakan untuk memperbanyak amal ibadah, jangan-jangan saya cuma mulut saja ngaku cinta Nabi, tapi ibadah saya enggak nyontoh Nabi. Dititipin harta jadi orang kaya, sombong. Tinggal di kampung, tolak pinggang di dada. Jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak. Emang begini ya, iblis laknatullah alaih. Iblis tuh paling kagak demen ada orang kaya yang kagak sombong. Iblis kagak demen. Iblis demen ada orang kaya sombong. Lebih demen lagi iblis orang miskin sombong. Miskin sombong apa? Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu kita jangan terjebak ritualnya saja. Tiap tahun kita bikin maulid, tapi ibadah kita segitu-gitu saja. Karena itu mulai malam ini, kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, kita umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka ikuti contoh ibadah beliau sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Satu, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk tugas, untuk kerja. Bapak Ibu saudara-saudara,
Apa sih modal utama dalam rangka Nabi bekerja dan bertugas menebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah? Modal utama baginda Nabi dalam tugas tidak lain dan tidak bukan akhlakul karimah. Akhlak yang luar biasa. Nabi dari muda sudah bergelar Al-Amin. Ketika beliau remaja dan pemuda, beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa itu? Orang yang dapat dipercaya. Inilah akhlak. Maka seorang muslim yang ngaku pecinta baginda Nabi harus mencontoh akhlak beliau sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Bagaimana akhlak baginda Nabi? Saudara, tadi di iNews saya katakan bahwa salah satu yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Ini yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Ketika amal kejahatan dan amal kebaikan kita ditimbang, kalau toh amal kejahatan kita yang lebih berat, maka dimasukkan husnul khuluq, akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji. Kalau ini yang kita kerjakan di alam dunia, punya akhlak yang terpuji, insya Allah ini memberatkan timbangan kita nanti di yaumil akhir. Bagaimana sih akhlak baginda Nabi? Saudara, Nabi dalam berbuat kebaikan, beliau tidak pandang bulu dan pilih kasih. Ini akhlak. Dalam berbuat kebaikan, Nabi nggak pilih-pilih. Oh, dia satu kampung sama saya bantu ah. Oh, dia lain kampung sama saya, bodoh amat urusannya. Enggak. Dalam berbuat baik, menebarkan nilai-nilai kebaikan, ini bagian dari akhlak. Nabi nggak pandang bulu, nggak pilih kasih.